Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 130.000 meter oleh pihak Pengadilan Negeri Tarutung di Desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kedua pihak yang saling mengklaim atas kepemilikan tanah terlibat adu mulut dan nyaris bentrok. Eksekusi lahan perumahan diwarnai tangis dan histeris warga desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Puluhan emak-emak histeris menolak rumahnya dieksekusi oleh petugas Pengadilan Negeri Tarutung. Bahkan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat saling dorong dan nyaris bentrok. Eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan dinilai tidak sesuai dengan denah lokasi yang tercantum di dalam surat eksekusi. Ada dugaan-dugaan indikasi bahwa saksi semua sudah menerangkan bahwa tanah yang dieksekusi silakan ke Lumban Syaro. Ini bukan Lumban Syaro, ya. Jadi ini lokasi apa nih Pak ya? Ini tanah Parkolan, Dusun Sada, Tapian Dauli, ya, bukan Tanah Ponggol, Dusun Lumban Syaro. Dusun Lumban Syaro sana. Petugas akhirnya membatalkan eksekusi lahan setelah perdebatan panjang dengan warga yang menolak. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka dalam longsor yang terjadi di pemancingan umum di Bogor, Jawa Barat. Akibat hujan lebat, longsor terjadi di pemancingan umum Gang Kepatihan, Bogor Tengah pada Selasa petang. Sejumlah orang yang tengah memancing terjebak di lokasi. Dalam kejadian ini, seorang polisi bernama Jeffrey Butar-Butar tewas tertimbun reruntuhan. Sementara dua warga mengalami patah tulang dan luka ringan. Petugas berencana akan kembali mencari korban dengan menggunakan alat berat pada hari ini. Memang mengalami kendala karena posisinya material yang cukup tebal dari tembok dan tanah, lahan yang pergerakannya terhambat oleh yang sempitnya lahan, pergerakan terbatas kita. Terus material itu? Pemirsa, DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta kian optimistis atas perkembangan atlet robotik tanah air. Di era yang serba kompetitif ini, kemampuan dan ketangguhan atlet robotik Indonesia terus diasah melalui berbagai kejuaraan. Contohnya baru-baru ini, Indonesia Esport Association melepas atlet robotik Indonesia untuk mengikuti ajang kejuaraan dunia Robotic First Global Challenge yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Sebanyak 180 negara berkompetisi dalam kejuaraan ini. Pemuda Perindo DKI Jakarta optimistis atlet robotik Indonesia akan membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Atlet-atlet robotik Indonesia tersebut akan berlaga dalam kejuaraan dunia robotik First Global Challenge 2022 yang digelar di Jenewa, Swiss. Tim atlet robotik yang berjumlah 18 orang itu didominasi oleh siswa-siswi SMA dan SMP. Pada tahun 2021, para atlet ini masuk di urutan ke-8 dari 180 negara yang mengikuti ajang bergengsi ini. Kegiatan hari ini itu pelepasan untuk para atlet robotik kita yang akan berlaga di Jenewa, Swiss nanti. Dari tanggal 10 hingga tanggal 20 mereka di sana. Yang akan berangkat sekitar 18 orang, terdiri dari putra-putri. Usia 14-17 tahun. Target kita sih juara di situ. Dan bawa bangga Indonesia sih tentunya sih. Persiapan mereka lomba ini diumumkan bulan Juli 2022, dan semenjak Juli kita kumpulin anak-anak yang berminat dengan robotik secara real. Kita training mereka hampir tiap hari. Dan minggu-minggu terakhir kita buat bootcamp, mereka nggak pulang di rumah di tempat kita. Jadi persiapannya benar-benar siap, dan mudah-mudahan sih kita siap untuk mendapatkan award di sana. DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta menilai dengan berbagai persiapan matang, para atlet sudah sangat siap mengikuti kejuaraan dunia robotik. Diharapkan mereka mampu memberikan prestasi terbaik yang dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Dalam rangka ulang tahun ke-75, Sekolah Farmasi ITB mengadakan seminar terkait pengembangan teknologi farmasi ramah lingkungan. Seminar ini juga berupaya menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan baku green pharmacy terkemuka di dunia.
Memperingati lustrum ke-15 atau ulang tahun ke-75, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung menggelar seminar internasional dengan tema Green Pharmacy from Innovation Toward Development and Application for the Bright Future yang membahas potensi obat herbal di Indonesia. Seminar ini mengedepankan konsep pengembangan dan pelaksanaan ilmu riset, praktek, dan industri farmasi yang memiliki wawasan ramah lingkungan. Seminar ini diikuti berbagai pihak, baik akademisi, peneliti, praktisi, maupun profesi yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan produk farmasi. Sebenarnya intinya terkait dengan green farmasi itu adalah bagaimana kita mempersiapkan suatu produk yang mempunyai nilai inovasi maupun teknologi yang menghasilkan waste atau byproduct yang seminimal mungkin, kira-kira demikian. Menurut Dirjen Kemenkes, saat ini produk farmasi telah bergeser dari kimia ke alami, di mana Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menunjang green farmasi. Nah, biopharmaceutical product ini bukan hanya untuk obat saja, tapi dia juga untuk vaksin, untuk obat yang berbasis pada bahan alam juga ya, berbasis biopharmaceutical ini maupun untuk alat-alat diagnostik. Nah, inilah yang kita harapkan ada kemandirian. Menurut Deputi Bidang Fasilitasi BRIN, Program Riset Inovasi Indonesia Maju mencakup 3 hal, diantaranya kesehatan, pangan, dan energi. Mengingat bahan baku di Indonesia banyak gitu. Dan salah satu strategi kami di penguatan SDM, setahun ini sampai 5 tahun mendatang kita akan mengirim 250 PhD ke luar negeri di bidang biodiversitas termasuk maritime. Diharapkan dengan berbagai inovasi dalam seminar ini, Indonesia menjadi salah satu penghasil bahan baku kebutuhan green farmasi terkemuka di dunia, sekaligus memutus ketergantungan Indonesia dengan luar negeri di bidang farmasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat yang nyaman, suasana yang menyenangkan, ditambah sajian yang nikmat untuk kuliner tak terlupakan. Kita intip keseruannya di kawasan Cimbelit, Kota Bandung berikut ini. Makanan yang satu ini tak lekang oleh waktu. Siapapun suka sama makanan ini. Ayo tebak, kira-kira saya buat makanan apa ya? Yuk Kang? Oke. Asalnya dari Italia, identik dengan kulitnya yang tipis dilapisi saus tomat dan potongan keju. Pizza, mamma mia. Kali ini saya yang buat sendiri loh. Restoran di kawasan Cimbelit, Kota Bandung ini memang beda. Pengunjung tak hanya memesan, tapi juga bisa membuat pizza sendiri. Nggak bisa masak? Tenang, chefnya siap membantu. Adonan pizza yang sudah dipipihkan dioles saus tomat. Setelah itu diberi topping, mulai dari daging, bawang, jamur, sayuran, terakhir ditutup dengan mozzarella. Selain bisa membuat pizza sendiri, pengunjung juga bisa melihat proses pengolahan daging asap yang juga jadi andalan di sini. Semua homemade dengan bahan baku premium. Lemak keras daging dipotong supaya terasap sempurna. Daging diberi minyak zaitun dan juga mustard. Lalu dimarinasi dengan rempah. Proses ini bisa memakan waktu 8 jam. Selanjutnya, daging diasap dalam smoke chamber 18-24 jam. Agar daging tetap lembab, selama proses ini daging disemprot cuka apel setiap 1 jam. Daging asap ini jenisnya brisket atau sandung lamur. Pengunjung bisa memilih yang minim lemak atau dengan lemak. Proses pengasapan belasan jam membuat tekstur daging lebih lembut. Daging asam brisket disajikan dengan konsep full course. Ada salad sebagai menu pembuka, daging asap sebagai menu utama, dan biskuit jeruk sebagai dessert. Tempat yang nyaman, suasana yang menyenangkan, ditambah sajian nikmat, dijamin buat akhir pekan tidak terlupakan. Kita lebih mengedepankan experience. Jadi ketika tamu itu datang ke Mr. Rosman, mereka pulang membawa pengalaman, membawa experience. Seperti contohnya, mereka makan di sini dengan memilih pizza. Mereka bisa membuat pizza itu sendiri dari mulai dough sampai pembakaran. Selain itu juga pengunjung bisa melihat ciri khas kita di sini itu brisket, daging yang dibakar selama 18 jam.
Tidak heran, restoran ini sekarang jadi favorit loh. Nongkrong sendirian, bareng keluarga, atau dengan teman-teman. Karena di sini nyaman, terus makanan favorit di sini ada brisket. Jadi beda lah di tempat stick-stick yang lain, brisketnya lebih enak. Pertama dapat rekomendasi kalau makanan westernnya enak. Yang kedua brisketnya, nyobain katanya di sini enak, daging brisketnya sama family friendly sih. Bagaimana? Sudah tergoda icip-icip makanannya sambil nongkrong cantik? Restoran ini buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dari Kota Bandung, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan.